bekerjalah kamu di jalanku kata Allah, maka Allah, Rasulullah serta orang-orang mukmin melihat pekerjaanmu. Itu aja yang saya pegang. Harta kita yang sesungguhnya itu harta kita yang kita infakkan, itulah harta yang menolong kita. Jangan sampai nanti kalau udah mati, Robbi laula ahartani ila ajalin qarib, ya Allah, hidupkan aku sedikit aja, beri kesempatan aku sedikit aja untuk hidup lagi. Bukan aku mau beli rumah, bukan aku mau beli mobil, saya mau berinfak, ya nggak bisa lagi. Allah bantu orang-orang yang Dia ridhoi itu dengan 5.000 malaikat yang diberi tanda. Khairul a'mali indallah adwamuha wa indallah. Amal yang sangat dicintai oleh Allah itu yang dilakukan secara kontinu, terus menerus, walaupun sedikit, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang tertutup dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, 1 Muharram ini saya melihat kegiatannya begitu antusias di warga masyarakat Pasir Jati. Mudah-mudahan ini menjadi refleksi bagi kita untuk muhasabah diri apa yang telah kita lakukan di tahun-tahun yang lalu, dan mudah-mudahan kita bisa meningkatkan ibadah, baik itu ibadah langsung pada Allah maupun ibadah sesama manusia. Saya juga sangat bangga dan terharu dengan adanya kegiatan-kegiatan di Masjid Asy-Siddiq ini, karena Masjid Asy-Siddiq ini saya sering katakan sebagai pusat kegiatan masyarakat daerah 14, dan mudah-mudahan dengan kegiatan ini meningkatkan silaturahim di antara warga kita, sehingga meningkatkan kekompakan dan meningkatkan kepedulian sosial kita terhadap warga masyarakat yang lainnya. Saya jamaah yang berdoa yang doa ini secara simbolis diberikan kepada jamaah yang berdoa. Mari kita simak, kita dapatkan jawabannya, dan apabila nanti masih ada pertanyaan di beberapa menit terakhir, dipersilakan Bapak Ibu sekalian untuk bertanya. Terima kasih Mas Kis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata war-rahmata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Ustadzah Mama Anomalisi SPDMPD, yang terhormat Dr. Haji Reja Pahlevi, yang kami hormati Bapak Lurah Pasir Jati,
yang kami hormati Bapak Ketua RW 14 dan seluruh jajaran pengurus, dan tentunya Bapak dan Ibu jemaah Masjid As-Siddiq RW 14 Komplek Diyaminaya yang semoga Allah muliakan. Ibu dan Bapak yang kami hormati, untuk malam ini kajian kita berbeda dari biasanya. Biasanya single parent, seorang diri, sekarang trio, ya, trio wek-wek. Jadi kami hadir bertiga di hadapan Ibu dan Bapak sekalian akan membawakan sebuah tema, yaitu para perindu surga. Tadi oleh MC sedikit sudah disinggung. Pantaskah kita dirindukan oleh surga atau kita merindukan surga? Ibu dan Bapak yang kami hormati, pertanyaan yang sama, Bu, rindu kepada Allah, rindu kepada Rasul, rindu kepada surga, rindu kepada saya. Ya Pak, masalah. Rindu itu hanya kepada Allah, rindu itu hanya kepada Rasul, rindu itu hanya kepada surga. Ibu dan Bapak yang saya hormati, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi, di dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Inti dari isi hadis tersebut adalah al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu dirindukan kepada 4 golongan. Nah, apakah kita termasuk keempat-empatnya atau salah satu dari yang 4 tersebut? Yang pertama adalah qari'ul Quran, yang kedua adalah wahafidhil lisan, dan yang ketiga adalah wa mut'imil ji'an, dan yang keempat wasoimina fi syahri Ramadan. Surga merindukan kepada 4 golongan. Yang pertama adalah qari'ul Quran, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Jadi orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, lisannya selalu dibasahi dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Bahkan Al-Quran bukan hanya dibaca, tapi lebih dalam lagi Al-Quran dimaknai, sehingga akan membawa ketenangan kepada diri kita. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan banyak mengingat Allah dalam hal ini adalah membaca Al-Quran, hati kita akan menjadi tenang. Bahkan di dalam ayat yang lain, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasara. Kemudian yang kedua adalah wahafidhil lisan, orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya. Jadi lisan harus kita jaga, jangan digunakan untuk membicarakan kejelekan orang lain, memfitnah, mengadu domba, dan lain sebagainya. Termasuk umpamanya menceritakan orang-orang yang di depan ini. Pak DKM itu tak kayak gitu. Ya kita harus ulah kita nyarioskeun awon, masuk kepada tetangga dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah wamut menyeljian, orang-orang yang senantiasa memberi makan kepada yang kelaparan. Nah, mudah-mudahan dengan santunan yang kita berikan, ya alhamdulillah, kolaborasi DKM, pengurus RW dan donatur pada malam ini, walaupun secara simbolik dapat memberikan santunan kepada yatim piatu dan juga orang-orang yang perlu kita bantu, pekerja-pekerja sosial, ya. Kemudian juga mungkin nanti dari warga kita yang membutuhkan. Dan yang keempat adalah wasoimina fi syahri Ramadan, yaitu orang-orang yang melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan. Nah, itu kelompok yang sangat dirindukan oleh surga. Jangankan kita, ya Allah saja, surga saja sudah menunggu kehadiran kita, kedatangan kita ketika kita mengamalkan atau menjalankan yang empat tadi. Nah, Ibu. Terima kasih Ustaz Makmur, ini teman dan sahabat saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah.
semua bahwa Bapak Ibu sekalian, kita perlu untuk menangkap pesan-pesan Allah yang bukan hanya di Quran itu, tetapi melalui orang-orang dan makhluk-makhluknya yang lain, untuk kita memancing Allah, melobi Allah, dia turunkan kemudahan-kemudahan kepada kita, dia berikan rahmat-rahmatnya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billahil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mulutnya belum buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab kencang masuk surga. Amin. Yang pelan surga juga. Alhamdulillah. Tadi mau komen dikit boleh dong, Guru Pak Makmur, Guru Makmur. Ustadz Makmur. Dia ada dua tadi. Satu apa? Para istri-istri berarti kode apa istilahnya? Terus yang paling mama senang tadi, dia itu mengakui kalau dia begini doang loh. Langsung gini deh. Maaf. Jangan diadap mobilnya. Tadi kata Guru Reza apa Reza sih? Reza. Oh, Guru Reza, dia udah ketemu orang sampai 3 kali ngomong. Padahal emang kadang-kadang kalau gitu kita suka nggak sadar. Padahal hari kan cuma 3. Hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Nah, hari kemarin yang baik kita ambil, yang jelek kita akan jadikan pelajaran. Nah, besok kita nggak tahu apa yang terjadi. Besok, jangankan besok, 1 menit aja, 1 menit pun nggak tahu kita apa. Nah, hari ini hadiah dari Allah, kita pergunakan sebaik-baiknya. Mama punya rumah di Jakarta, semua punya rumah. Kita berkumpul di sini. Inilah milik kita. Inilah hadiah dari Allah. Kerudung kuning apa? Masuk sadar nggak kita? Inilah milik kita. Belum tentu kita melangkah di sini, siapa tahu uang 10 juta datang. Amin. Ucapan adalah doa. Awal bersama iwalati inahu lahakum mislah inakum tatikum. Demi langit dan bumi, kata Allah, apa yang kita ucapkan adalah benar. Jadi apa yang dikasih Allah hari ini, detik ini, jam ini, menit ini, hadiah dari Allah, kita pergunakan sebaik-baiknya. Sekecil apapun kita berbuat baik kepada orang, siapa tahu yang kecil itu menghantarkan kita ke surga. Amin. Jadi nggak usah nunggu-nunggu. Ini masya Allah, ya kan? Jadi kalkulator Allah itu berbeda dengan kalkulator manusia. 3 tambah 3 berapa? Nah, itu kalkulator manusia. Allah 2 tambah 4, ya kan? 1 tambah 5. Banyak pelokan-pelokannya. Jadi bagus loh, bagus, the best. Maaf ya, Pak. Ya enak sajanya. Di sini para perindu surga sudah dibilang sama Guru Makmur ya, bukan sumur sama kasur ya. Mau. Guru Makmur jangan terlalu lihat tentang naksir. Para perindu surga. Ada 4 golongan orang-orang yang dirindukan surga. Tadi sudah dibilangin, orang yang sering membaca Al-Quran, ya kan? Ketika kita mengenal Al-Quran, kita akan tahu siapa diri kita. Kita akan tahu dari ujung kaki, benar ya? Dari ujung kaki, ujung rambut, kita tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Kita akan mengenal diri kita siapa sebenarnya ketika kita mengenal Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya orang yang mempelajari Al-Quran dan
mengajarkannya. Allah dan Rasulullah tidak ridho, Bu, kalau orang sudah baca Al-Quran cuma dia 3 hal, tidak berubah dari diri dia dari negatif ke positif, ya. Kedua apa? Dia tidak mengajarkan ke orang lain. Ketiga apa? Dia masih tidak teguran dengan sesama muslim. Sayang kan kita baca begitu aja. Jadi baca Al-Quran itu bagus banget. Baca Arabnya bagus. Tahu lagi, jadi ada 3M kalau mau menamakannya. Mengaji, mengkaji, mengamalkan. Mengaji Al-Quran 1 huruf 10 kebayar. Alif Lam Mim. Ini lagu zaman bahla. Kalau udah fight ini begitu deh. Cucu 2 saya. Sampai di mana tadi? Sampai cucu 2. Udah sampai cucu 2. Itu udah. Cucunya 2. Nggak usah jauh-jauh. Jadi Al-Quran itu 1 huruf 10 kebaikan. Alangkah indahnya ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, HP-nya kan bagus banget. Kadang-kadang ditanya, repot mah kalau baca Quran di mana aja, nunggu suami baca Al-Quran, nunggu di apotik baca Al-Quran, repot, tenteng, weh. Ente pada antum kan punya handphone, bikin dong aplikasi Al-Quran, jangan aplikasi selfie. Udah di sini muka udah kayak parutan, jadi langsung diliatin, gitu ya. Jadi Al-Quran tuh bagus banget. Jadi isilah dengan mulutnya Al-Quran, zikir Al-Quran. Al-Quran itu juz, ketika kita mengenal Al-Quran, dunia kita ambil, dunia kita kuasai. Buku Al-Quran, bukunya sama, kertasnya sama, covernya sama, bahannya, isinya ini pencatat, penulis, masya Allah hebat. Tapi ketika Al-Quran di dalam situ suci, jatuh aja Al-Quran kita udah cium-cium, betul nggak? Padahal baca juga kagak, ya kan? Dibaca juga kagak. Orang ngerti oh mulai nomor 1, lu ngapain kemarin? Ya kan? Nggak penting, Allah tidak mau seperti itu. Allah tuh mau apa yang dianjurkan diikutin, apa yang dilarang jangan diikutin. Itu aja. Jadi penting kita baca Al-Quran itu sangat penting baca Al-Quran. Kedua apa? Kita cepat aja nih waktunya dikasih. Kalau dikasih waktu bisa gemeter. Nggak bebas ngomong kayaknya. Bebas aja. Iya. Jadi kedua apa tadi? Orang yang menjaga lisan. Lisan kita ini sudah dijaga 3 hal. Sudah dipagar 3 hal. Betul. Nah, dipagar pertama dengan apa? Lisan kita, dengan lidah kita ini apa? Gigi. Ada nggak? Udah gigi apa? Bibir. Ini bibir udah bercakep-cakep, lipstiknya udah masih aja ngomong. Jangan dia pergi. Suaminya pergi terus, tapi jangan. Padahal orang juga punya mulut, Bu. Orang juga punya, biasanya sih kalau ibu nggak begitu bawa bapak itu. Ibu nggak pernah, bener deh, nggak pernah ya. Ngalah aja Pak. Ngalah aja. Nah jadi ini mulut. Jadi mulut itu kayak gini loh. Tahu nggak, kalau di sini kan ada nasi liwet. Kalau di Palembang nggak ada nasi liwet. Nah, nasi liwet itu isinya apa? Macam-macam, apa namanya isinya? Ada teri, ada ayam, macam-macam tak iya. Banyak isinya. Dia udah kita plek, taruh, tutup, tidak ada bau apa. Tapi ketika dibuka, CRT. Jangan-jangan ke seluruh ayam banyak baunya. Nah itulah ini lisan kita. Ketika sudah ngomong, lisan kita ini, lidah kita ini bikin orang menangis, bikin orang tertawa, bikin orang senang, bikin orang bahagia, bikin orang sakit hati, Bu. Sakit hati, lisan. Hati-hati dengan lisan. Jagalah hati. Kan ada suara jagalah hati. Sholawat dulu. Mau sholawat dulu ya. Tahu nggak lagu Sholawat Permadani? Mungkinkah diri ini dapat bertemu Nabi di surga nanti bersama umat Nabi yang dikasihi?
disayangi dan dicintai. Juga mustahil bagiku mendapat ridho ilahi tanpamu Nabi. Engkau panutan kami ya Muhammad Rasulullah ya Habibi. Engkaulah panutan kami. Allahu Akbar. Lagu apa itu? Wih Permadani. Cuma kalau kelelakiannya kita ke perempuannya ya. Jangan kelelakian. Nah itu lisan. Jaga lisan itu penting banget, itu jaga lisan. Yang ketiga apa? Orang-orang yang memikirkan orang-orang jauh di bawah dia. Jadi Islam itu tidak melihat orang kaya raya, orang cakep, orang ganteng, orang tinggi jabatannya, orang berjubah panjang, orang berjas, pakai kerudung panjang, ya, mohon maaf berjenggot, jidat. Allah tidak melihat itu. Islam tidak melihat, yang dilihat adalah bagaimana ketaatannya kepada Allah dan bagaimana dia memperlakukan orang-orang jauh di bawah dia. Itu hati, keikhlasan, itu yang dilihat. Orang-orang yang menyantui anak yatim, orang-orang apa, orang-orang yang kelaparan. Ana wakafilul yatim hakaza. Apa? Minggu ini. Orang-orang yang suka dengan anak yatim, yang dekat dengan anak yatim, dia bersama surga dengan Rasulullah seperti dua cinta terpisahkan. Mau nggak Bu? Pak? Mau nggak dengan Rasulullah? Mau? Pertanyaan. Mau duluan apa belakangan? Mau duluan apa belakangan? Diam semua, tadi mau. Kagak berani. Kullu nafsin za'iqatul maut, semua bernyawa pasti mati, nggak bisa mundur, nggak bisa maju. Rezeki pun tidak bisa mundur, tidak bisa maju. Allah itu pengennya apa? Ikuti apa ketentuannya. Gitu aja. Ketika ada musibah, ikutin aja. Ya udah, Allah memberi musibah kepada kita. Kadang kita lihat itu pikiran kita itu kotoran. Itu kata Allah, aku mengatakan bersabarlah umatku. Karena di sana saya sudah persiapkan berlian di sana. Udah santai aja, karena sudah terjadi. Apapun yang terjadi di dunia ini atas izin Allah. Lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kata Allah. Ente sholat, ente umroh, ente haji, sholat ba'da qobe, semua sholat semua, sampai di sholat sebelumnya. Belum. Nah, itu kata Allah belum baik kalau belum berinfak. Belum. Kan Allah itu cuma satu. Hablum minan nas, hablum minallah. Hablum minallah cuma satu. Sembahlah aku, jangan sembah yang lain. Jangan nyembah topekong, jangan nyembah apa namanya itu ukun. Macam lah. Sembah aku, sudah itu aja. Untuk tiket ke surga, tiket ke neraka, ada tiketnya. Kita tahu semua. Nggak usah, kita udah tahu kalau minum hamar tuh pasti dosa. Sudah tahu, nggak usah jadi panitia surga. Tidak diharuskan kita lebih baik dari orang, yang diharuskan diri kita lebih baik dari hari kemarin. Nggak perlu kita kalau orang bilang ini, gue ini baik, gue ini udah baik banget, saudara gue. Padahal dia masih nyakitin gue. Ini. Kalau orang baik itu ikhlasnya sama Allah, saudara. Kalau kita dapat musibah, mau ngomongin aja, kalau kita sudah ikhlas sama Allah, males ngomongnya. Kalau udah ikhlas sama Allah, males ngomongnya. Jadi itu penting banget. Jadi belum ada kebaikan kalau orang belum berikhlas, kata Allah. Yang keempat ya. Keempat apa tadi? Orang-orang yang puasa di bulan Ramadan. Ya, hati-hati. Orang-orang yang puasa di bulan Ramadan, jangan diterima amal ibadahnya ketika dia puasa tapi dia durhaka kepada orang tuanya. Jangan diterima amal ibadahnya ketika dia puasa tapi dia durhaka kepada suaminya.
Tenang dulu. Tenang. Mulai itu. Udahnya. Suami kayak apa dulu? Kalau suami nyuruh nyakitin orang tua ya. Kalau suami nggak memutuskan silaturahmi ya. Kalau suami apa kita berinfak nggak boleh ya. Nyuruh sholat nggak boleh ya. Suami nggak boleh pakai hijab ya. Gak usah ikutin suami. Jangan. Jangan diikutin. Jadi kita harus jadi 4 tanda-tanda orang yang dirindukan surga. 1, baca Al-Quran. 2, menjaga lisan. 3, 4, Masya Allah. Itu saja Kiai. Masih ada waktu, Mam. Oh, masih ada waktu. Kan katanya jam 8:30 habis Materinya. oh. Jadi ketika kita baca Al-Quran, jangan gini, aduh gue gak bisa baca Al-Quran, gue malu nih datang ke masjid, suara gue jelek. Ya kan? Ada kan yang begitu? Ada gak? Ntar bismillah aja masih belepotan. Padahal 4 kali dikatakan di Al-Quran. Di surat Al-Qamar ayat 17, 22, 32 dan 40. Walaqad yasarna Quran li dzikri fahal mim mudakkir. Al-Quran itu mudah. Dia dari India, Arab tulisannya, tapi artinya India. Indonesia artinya Indonesia. Bagaimana kitanya mau menjemputnya? Gue sih belum dapat hidayah. Mana hidayah? Mau makanan dapat hidayah? Hidayah setiap manusia sudah ada hidayah. Bagaimana dia menjemput hidayah itu sendiri? Surga dijemput, bukan kita menang wae. Allah tidak bisa merubah nasib orang. Bisa nggak nih kita duduk Allah sudah naikkan kita? Itu mah setan kita bilang, ya kan? Bagaimana kita mau sehat, kita mau pinter, kita mau banyak amal, kita semua ada di kita. Mati sendiri, bukan sama teman-teman, bukan bareng sama teman. Lakukan nih, cerita sedikit. Mama ini kenapa mereka gratis? Bukan mama kaya, tapi emang orang kaya. Ucapan doa. Jadi alhamdulillah, ini cerita ya, mungkin menginspirasi. Alhamdulillah orang tua jauh berada banget, alhamdulillah kalau menurut mama. Jadi kita 5 saudara, 4-nya ini sukses di dunia. 1 anak tengah. Tidak ada satupun anaknya dimasukin ke pesantren. Nah waktu itu kita kelas 4 SD belajar agama. Salah kalau kita dulu kan sekolah anak tiap gitu ya. Kayaknya udah tua banget. Kayaknya tua banget, enggak, masih 17. 23 deh. Sama kita kan umurnya. Saya 17. 17 hari. Iya lari ya. Jadi tahun 2000 ibu saya meninggal. Ini cerita nggak ada maksud apapun, pure cerita, insya Allah diambil hikmahnya. Ibu saya itu duduk di toko dari saya kelas 1 SMP sampai bapak saya meninggal kemarin 10 bulan yang lalu baru selesai di toko. Berarti lama banget tuh. Usia bapak saya 94. Waktu toko itu dibuka pertama kelas 1 SMP. Dia temenin karyawannya, dia punya toko emas di situ. Nah dia zikir, ada kantor gitu kan, zikir, duduk, zikir. Sampai zikirnya itu sampai apa? Warnanya berubah. Warnanya sampai berubah, ibu bapak-bapak yang dirahmati Allah, dirahmati Allah. Jadi dia sambil lihat meninggal. Singkat cerita meninggal. Dia meninggal, otak saya mikir, ibu saya meninggal. Semua amalan terputus kecuali 3 hal: anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, dan amal jariah. Nah ibu saya sepanjang dia hidup, setiap pagi dia belanja banyak makanan, taruh di meja makan. Ketika orang belanja cincin, kalung, apa, masuk ke dalam, mau ambil makanan silahkan. Alhamdulillah saya ngikutin sampai sekarang.
Nah terus meninggal dia nggak ada lah. Saya ini dosa sama banyak, sama orang tua banyak, nggak nurut lah, segala macam, pokoknya banyak lah, banyak sekali dosanya. Om Anan ini bukan orang baik tapi berusaha baik. Insya Allah akal saya menuju kebaikan, insya Allah. Amin. Nah terus sesudah itu saya lihat ibu saya sampai maaf banget nyari orang tua saya itu ya, ibu saya ke Lombok nggak ada, ke Jakarta nggak ada, sampai saya ke Singapura balik hari nyari orang tua saya. Maaf banget, nggak ada. Wah, berarti saya mesti jadi 3 hal ini saya ingat. Ini mesti saya baik. Kita udah tahu itu, tapi ada pas lagi berjalan kemana, berhenti di masjid, lagi ada ceramah di masjid. Itu yang ditekankan. Wah, ini berarti ya. Jadi saya jadi anak soleha dulu, baru biar doa-doa itu sampai. Ya kan? Berarti apa yang saya? Oh ya, saya ada rezeki sedikit. Saya jual rumah, saya beli tanah pondok 5.000 meter, saya pikir siapa yang mau pokoknya gratis, karena gratis itu ada pasalnya juga. Gratis orang tua alhamdulillah mampu, cuman orang-orang yang jauh tidak, mohon maaf agak kurang, itu mau sekolah tapi dia nggak ada kurang, nggak ada kursus kurang. Nah orang tua saya notabene yang orang berkecukupan lebih dan lebih, kok anaknya nggak disekolahin sih, gitu loh. Ke agama, yang kita bicara agama. Oh berarti ya udahlah saya gratisin aja deh. Duitnya dari mana? Dari Allah. Jadi yang mama pegang di surat At-Taubah 105, ya kan? Bekerjalah kamu di jalanku kata Allah, maka Allah, Rasulullah serta orang-orang mukmin melihat pekerjaanmu. Itu aja yang saya pegang, ya kan? Jadi satu lagi pegangan saya gini. Orang jahat aja punya rezeki, apalagi kita berbuat baik. Mati. Ya kan? Nah itu aja. Jadi awalnya begitu. Jadi orang tua itu pas dia meninggal itu, ya ini jujur, saya berdakwah ini karena buat pahala kedua orang tua, tidak lebih. Jadi ketika pahala kadang-kadang ada apa kayak gini aja nih. Dari sana ke Purwokerto, gitu. Kadang ganti Adam. Pokoknya kalau yang cepet-cepet duduk kiri. Kayak terus dari situ sampai di situ udah diajak jalan-jalan apa segala macam bla bla, prokatullah biasalah kan. Terus ke Cirebon. Nah di Cirebon tanya sama Guru Riza, ini jam berapa? Bukannya malam, bukannya pagi, ya kan? Dia bilang malam ini. Waduh, malam ini bagaimana ini kan? Kita bilang gini aja. Ya tentu kalau engkau izinkan selalu begitu, selalu pokoknya anytime kapanpun selalu komunikasi dengan Allah. Itu aja, itu kuncinya. Ya Tuhanku, kalau engkau izinkan hamba menyampaikan ayat-ayatmu, sampaikan, kasih kemudahan. Kalau tidak, ya saya juga tidak apa-apa ya Allah. Itu aja. Pas sampai di Cirebon, Guru Warso, ini ternyata ini. Nah kalau kita asar, mama nggak nyampe, kasihan. Terus katanya, iya katanya. Padahal ini untuk warga sekitar, ini mau ngasih undangannya, belum dikasih undangan. Kenapa saya agak susah banget kasih? Oh ternyata ada berita ini. Nah sampai di situ langsung dijadwalkan pagi tadi jam 1. Jam 1 saya bilang mohon maaf banget sampai 3:30. Wah udah pokoknya segala macam, masya Allah di situ. Udah sampai mereka masih itu mama minta duluan, udah selesai langsung cabut. Ayo tak, dan cepet mobil AC panasin semua, rapiin semua, tas masukin koper semua. Udah rapi langsung berangkat dan ini mama nyetir. Udah nggak banyak, cuma 130. Oh iya dong masih gagal. Jadi mama ini olahraganya itu Muay Thai. Jadi kalau kosong-kosong ini aja tidur. Hati-hati aja. Benar Muay Thai. Terus renang, badminton masih seminggu 2 kali, tapi udah tinggal 2 set. 2 set masih nggak bisa. Kalau dulu kan 4 set masih muda, ya kan. Sekarang masih muda. Nah terus bowling sama lari. Jadi itu yang orang aktif kayak mama ini nggak bisa diem. Kalau diem sakit, ya kan? Pokoknya kalau misalkan, oh lagi batuk, pantang, nggak usah pantang, makan aja. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, saya makan ini minyak sembuh ya Allah. Sembuh, ucapan dong. Itu harus bu, benar. Dulu ibu saya ini gini, ibu saya jadi dia itu kan mungkin dulu Al-Quran belum tahu ya.
surat ayatnya apa. Jadi mengaji itu 3M itu penting karena mengaji Al-Quran, terus mengkaji apa isi kandungan Al-Quran, maunya Al-Quran itu apa. Terus yang ketiga Pak, M yang ketiga itu mengamalkan, itu penting. Baca Al-Quran pahala, tahu artinya Masya Allah, tidak mengamalkan binasa. Ya dong, percuma dong kita nggak mengamalkan. Kita ngasih tahu, nih minum enak banget nih minum, wah diminum langsung ini dingin segar gini, minum kagak. Ya kan? Oh infak, nggak ada kebaikan kalau berinfak. Ini begini segala macam. Pelit medit, percuma. Jadi percuma, hilang semua. Jadi itu, jadi sampai di mana tadi? Apa? Hilang semua, medit. Tuhan infak itu penting karena percaya nggak? Kalau mama gini, mungkin bisa inspirasi. Setiap pergi dan pulang saya harus infak. Mau 1.000, 2.000 sebelum saya sarapan saya berinfak. Jadi di kulkas tuh orang kaya. Ucapan iya dong. Amin. Sama aja kayak ustadz begini. Kalau istrinya 2 sih, istrinya 3 takdir. Sama kan? Jadi di kulkas itu di rumah nggak banyak. Ada aqua, ada ciki-cikian. Pokoknya yang nggak mahal, yang semampu kita aja. Jadi kalau tiap hari mau sarapan dulu mau apa? Tunggulah ada anak-anak lewat, tunggulah tukang apa, kasih aja aqua 1. Udah. Allah tuh nggak melihat banyaknya seberapa, yang penting keikhlasan hati kita kepada Allah. 5.000 kita kasih jadi bisa 50.000, kalkulator lo beda. Gitu. Jangan sebelah ngasih 50, gue dong 100.000. Percuma aja, sama aja kantong bocor. Bawa kantong isi air cuma bocor, kagak kelar-kelar. Nggak ada hasilnya. Yang penting kita ridho Allah. Berteman Allah, bersahabat Allah karena Allah, bertetangga karena Allah, bersuami istri karena Allah, dan bahkan ribut dengan suami aja karena Allah. Ya dong, jangan ribut langsung Allah apa segala macam ya, guru ya. Itu aja yang disampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Mama yang tadi disampaikan ya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah inspirasi sekaligus menjadi sebuah ilmu ya bagi kita. Ternyata ketika kita ingin meraih surga itu jangan dilihat banyak ataupun besar yang kita perbuat ya. Jadi sekecil apapun itu bisa menghantarkan diri kita masuk ke surga. Khairul a'mali indallah adwamuha wa inqallah. Amal yang sangat dicintai oleh Allah itu yang dilakukan secara kontinu, terus menerus, walaupun sedikit ya. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Sehari sehelai benang, lama-lama akan menjadi kain ya. Tukang kain pasti apal Pak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentunya dari apa yang disampaikan ini ada waktu 10 menit lagi ya untuk melepas kangen barangkali di antara kita. Ada hal yang mungkin perlu disampaikan. Baik Bapak dan Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan seputar beliau, barangkali mungkin nanti menyangkut tadi Mama menyampaikan kalau dari segi asal Palembang katanya. Oh Palembang, ada orang Palembang dari sini? Nah, Masya Allah. Luar biasa. Tapi bawa ya. pempek nih ntar Ya mungkin nanti bisa ngobrol lah. Barangkali silakan ada jemaah yang ingin menyampaikan pertanyaan. Barangkali ada waktu 5 menit, 5 menit, 2 atau 3 orang penanya. Mangga Mas, dipandu silakan. Bu, terutama kiat untuk menjadi bukan menjadi istri kedua, menjadi perindu surga, atau bahkan kita menjadi min ahlil jannah ya.
orang-orang yang dikategorikan sebagai manusia. Anggap siapa Bu? Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disebutkan nama Bu dan nomor HP nanti umroh brosurnya dikirim. Nama saya Ibu Indrawati dari B15 nomor 21. Seperti yang Pak Ustadz dan Ibu saja bilang bahwa memberi makan orang yang kelaparan. Ini cerita saya Pak ya. Saya bekerja di sebuah perusahaan. Kebetulan Ibu KBR, beliau tukang di kantor. Rumahnya dari Ranca Ekek. Jadi dia dari pagi berangkat jam 6. Karena kantor masuk jam 8, dia harus naik kereta. Singkat cerita, beliau itu kalau dibilang saya kan suka nasi gitu, buat sarapan sana. Dia itu pusing kan nih. Bu, apa? Ibu berangkat jam berapa? 5:30. Jadi kebayang setelah sholat subuh dia harus berangkatnya ke bekerja. Akhirnya saya masih bekal saya makan. Jadi setiap hari saya bukannya sombong banyak ya, seperti yang Bu bilang bahwa saya harus memberi makan. Akhirnya setiap hari saya tuh memasak juga untuk keluarga dan sebagian saya bawa bekal. Alhamdulillah beliau sampai hampir pingsan katanya Pak, udah berapa hari. Tapi pada Allahnya saya bertanya, kenapa di sekian banyak karyawan yang ada di situ mereka tidak peduli dengan si ibu ini gitu. Yang kebetulan dia baru pindah ke divisi saya, divisi ruangan saya. Sebelumnya Neng saya belum pernah dikasih makan sama Neng yang lain gitu, sama karya yang lain. Jadi saya merasa bahwa ini memang Allah itu memberikan isyarat kepada saya bahwa Indrawati, kamu harus memberi makan si ibu ini karena setiap pagi dia harus kelaparan dan harus berangkat pagi subuh, nah harus makan. Pertanyaan saya Pak kemudian karena saya sering membantu sampai tempat gitu, jadi banyak teman-teman lain yang suka ya kalau ibu meminjam uang kadang itu Pak. jadi memberi bantuan itu seperti Pak Ustadz bilang, kalau kita memberi pinjaman kepada orang yang membutuhkan, katanya itu pahalanya ada lebih. Tapi kalau keseringan, boleh nggak Pak saya menolak? Jadi yang Bapak saya bilang itu bahwa memberi makan, memberi sedekah itu memang sudah menjadi kebutuhan kita ya. Karena kita memang diberikan rezeki, sebagian harus kita berikan kepada yang membutuhkan. Ya itu mungkin sedikit cerita saya bahwa memang harus ada yang peduli kepada orang lain, harus memprioritaskan mana yang memang harus dibantu dan mana yang tidak dibantu. Itu aja Pak, sedikit cerita dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Mau ada lagi biar ditampung dulu atau langsung direspon dari Ibu Indrawati? Oh ada, mungkin dari Pak Dinjun ya. Tadi mewakili kaum Hawa, ini sekarang memiliki mewakili kaum Adam ya. Apa Adam punten? Maaf Pak, nama saya bukan Adam Pak. Oh Pak Haji Lukman, Pak Haji Lukman. Ini wong Lampung, ini dari Lampung. Nama saya Lukman Bu. Tinggal memang berasal dari Lampung, tapi kalau aslinya Tamu dari Palembang. Oh Palembang juga. Gitu kan. Kaget belum ngobrol ya, kita di belakang ngobrol. Sama ada ibu aku dari yang itu. Kaget di belakang ngobrol. Terima kasih. Saya mau sebenarnya aku di wong kayu juga Bu sebenarnya. Alhamdulillah. Amin kan? Amin kan ya. Jangan doa. Iya, amin. Jadi kalau nyebut itu tuh doa ya. Saya ini juga Bu rajin infak. Doain juga ya. Saya rajin infak. Ya nggak apa-apa, bukan sombong. Dia juga rajin infak katanya.
apa namanya begini Bu. Tadi Ibu Indra tadi ada kalimat menolak. Katakanlah begitu, bagaimana solusinya? Sebenarnya kita dalam posisi tertentu sebenarnya sama mungkin ya. Nah ini kasusnya mirip juga. Tapi saya berusaha apa namanya, bahwasanya ini adalah memang saya sedang diuji. Itu kalau saya ya. Sebenarnya sama aja. Maaf Pak Ibu, ini aku nih maaf Pak Haji, inti pertanyaannya. Inti pertanyaannya begini, apa yang tadi telah disampaikan oleh Ibu Ustazah, kadang kita perlu trigger untuk lebih bulat. Kalau saya mungkin masih lonjong Bu, untuk perusahaan sedekah lebih bulat, lebih yakin gitu, supaya kita tidak lagi ragu bahwasanya memang ini insya Allah tadi yang disampaikan oleh Pak Guru kita Pak Reza, jadi menangkap, jadi nggak ragu lagi untuk menangkap itu. Nah ini bagaimana cara meyakinkannya? Saya juga banyak belajar dari sini juga, yang muda-muda, bahwasanya kalau sedekah itu gak usah ragu, jangan berhitung. Nah ini saya pribadi masih berhitung. Jadi berikan Orang kaya masih berhitung. ya kayo ya itu aja Bu, Bukan sing kayo. itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama, ini luar biasa ya, dua pertanyaan sekaligus pernyataan dari pengalaman pribadi ini dari Ibu Indra tadi. Kalau memberi makan itu jelas ya pahalanya, tapi ini yang membuat dilema barangkali ketika orang meminjam sekali dua kali kita kasih, kemudian kalau keseringan itu bagaimana? Nah kaitannya dengan Pak Haji, ya orang kaya tadi ya. Jadi kalau berinfak atau bersedekah itu ya tidak usah berpikir gitu ya, pokoknya mah bek gitu ya. Bukan tinju bek. Artinya jadi kita memberinya itu tanpa perhitungan gitu ya. Hanya Allah mungkin nanti ya yang membalasnya. Tapi itu pun kan disesuaikan barangkali dengan kemampuan kita gitu ya. Nah biasanya kalau kita meminjam keseringan ini apa namanya istilahnya, kalau saya gitu ya, kalau orang minjam sekali dua kali, kalau pandangan saya mungkin nanti dengan pandangan Ustazah dan dokter nanti lain. Kalau saya prinsipnya sekali dua kali tiga kali kasih, ketiga kalinya tidak usah istilahnya diberi pinjaman, ini ngasih aja, tapi tidak sesuai dengan harapan dia. Minjam 1 juta umpamanya ya, sudah aja kita kasih berapa ya, sehingga tidak jadi orang kaya. Nah itu ya, jadi itu pandangan saya seperti itu. Tapi mungkin nanti Pak Dokter sama Bu Ustazah yang cuman yang perlu kita garis bawahi bahwa sedekah itu ada dua ya, ada sedekah jariyah dan yang kedua sedekah gairah ya. Sedekah gairah ya. Ya jadi mungkin itu nanti bisa nanti Ustazah memberikan apa namanya tanggapan dari kedua pernyataan sekaligus pertanyaan barangkali. Mengapa dari Pak Dokter dulu? Terima kasih Bu pertanyaannya. Jadi memang Pak Bu, kita harus latihan. Jadi latihan menjadikan amal-amal kita ini selalu melihat Allah gitu. Jadi tinggal ukur nanti, ukurannya. Ini saya lagi melihat Allah nggak ini gitu. Jadi kalau Allah kelihatan di situ ya lakukan. Kalau kelihatannya enggak ya tunda boleh. Nah kemudian Rasulullah itu mengatakan Pak, ada seorang sahabat datang kepada beliau, ya Rasulullah, ini bapak saya meninggal, dia meninggalkan harta, apakah boleh saya sedekahkan semuanya? Kata Rasulullah, tidak, setengahnya enggak.
sepertiga banyak, sepertiga pun sudah banyak gitu. Jadi hadis itu sekaligus mengatakan bahwa setelah Abu Bakar dan sahabat yang lain yang diizinkan oleh Rasulullah, tidak boleh lagi kita menghibahkan seluruh harta kita itu berdasarkan hadis itu, Bu. Makanya nanti faraid itu tidak boleh Bapak Ibu, ini saya meninggal anak nggak punya, hibahin semua. Udah pernah kita bahas Pak Bu ya. Nggak boleh, karena kata Rasulullah menghibahkan itu ya sepertiga, karena mungkin Rasulullah udah yakin apa ya dia bisa bertahan tuh kalau semuanya diserahin gitu. Karena banyak sekali orang yang jadi kufur gara-gara kemiskinan kan gitu. Itu yang kedua. Maka riyadhah, kita harus latihan. Kalau saya secara pribadi melaksanakan demikian Ustaz Makmur. Itu juga bagus sih salah satu caranya. Jadi supaya kita tidak menjadi jalan dosa, mending kasih aja ala kadarnya. Nah kalau saya biasanya latihan itu kalau ketika saya ini bagus nih saya lakukan, kalau enggak saya tolak juga. Makanya tidak semua yang datang ke rumah baik pengemis maupun apa saya enggak ini, karena kata Rasulullah kita bersedekah itu objeknya dua, Bu. Satu dia butuh banget, yang kedua dia soleh gitu. Jadi kalau harus memilih prioritas siapa orang yang harus kita beri sedekah, lihat orangnya, dia butuh banget nih. Kayak si ibu tadi tuh butuh banget tuh, itu keren itu, Bu. Jadi di saat itu ibu harus berdoa tuh. Ketika dia memakan nasi, ibu mintalah kepada Allah hajat ibu, baik dari dia maupun dari orang lain jawabannya. Nah kalau saya juga kemarin kan gitu, saya doain sampai kita nggak kurban kemarin saja. Saya konversi kurban saya dengan meminjamkan uang itu kepada teman saya itu. Tapi saya berdoa, ya Allah mohon. Nah, gitu. Jadi ada prioritas. Maka jangan keliru juga, Pak. Ada orang-orang yang harus kita pilih, ya kita prioritaskan itu. Dia butuh banget. Yang pertama yang butuh banget. Yang kedua, kalau ada dua orang butuh banget, mana yang paling soleh? Kenapa? Supaya dia ngedoanya itu lebih cepat dikabul untuk kita juga kan. Nah, kalau kita pilih yang soleh itu tentu karena dia sangat butuh, hatinya itu auto berdoa gitu. Auto berdoa, ya Allah itu orang ngasih, lapangkan dia kata. Kalau hati dia yang bunyi itulah yang kita target, Bu. Ya hitung-hitungannya kan begitu. Kalau mau berhitung gitu. Selamat Pak orang kaya. Silakan Bu Ustazah. Iya. Orang kaya. Itu orang kaya. Orang kita gila, orang kita gila. Kita ngomong di belakang. Kalau bahasa Sundanya ngomong kita gelo. Kita gelo. Jadi gini. Satu biasanya yang saya lakukan pengalaman, kalau orang mau pinjam, kalau guru makmur biasanya dia kan nunggu 3 kali. Kalau mama nggak nunggu 3 kali, mereka datang minjem 1 juta, ini saya ada 400, ambil aja, selesai. Itu membuat dia malu untuk minjem lagi. Ya dong, bukan dia mau minjem lagi, malu. Itu udah mentok deh pokoknya. Pinjem dong 500, nggak ada nyampe go, kasih, selesai. Kita nggak ngerendam, kalau nggak dibalikin kita kesel, jadi dosa, jadi pala kuyang. Nah, ibu itu tadi, alhamdulillah kita bersyukur dikasih Allah, kita dipilih oleh Allah untuk memberi orang. Allah tidak semua orang loh kita dipilih untuk memberi, ya kan? Itu memberi, Bu, ya Pak. Ini mama ngalami. Ketika saya kasih orang nggak, saya nangis. Ya Allah Tuhanku, ini saya punya duit, saya mau kasih ini nggak mau, nangis saya jadinya. Kayaknya nggak berguna banget kan? Apa? Karena harta kita sesungguhnya itu bukan harta kita yang banyak sekarang. Harta kita yang sesungguhnya itu harta kita yang kita infakkan. Itulah harta yang menolong kita. Jangan sampai nanti kalau udah mati, Robbi laula ahartani ila ajalin qarib, ya Allah.
Hidupkan aku sedikit aja. Beri kesempatan aku sedikit aja untuk hidup lagi. Bukan aku mau beli rumah, bukan aku mau beli mobil, saya mau berinfak ya, nggak bisa lagi. Nah itu kita bersyukur banget dipilih untuk ngasih ke orang. Tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tahu. Jadi kita berinfak itu jangan kayak gini aja. Mohon maaf Bang Cakap, kayak kita laporan tiap pagi. Belum dihitung. Enggak dihitung dong. Keluar selesai lu kan gitu. Nah itu kita memberi makan orang, memberi siapapun karena Allah selesai. Mau baju mau apapun kasih aja udah selesai. Jangan mikir gini, kalau saya ngasih ntar saya dapat. Nggak usah, yang penting karena Allah. Nah, jadi pertanyaan Bapak orang kaya, orang Palembang, mana Palembang Pak? Baturajo. Oh Baturajo, kami di Lahat. Lahat. Kalau sama di Malahan. Jemkaro. Oh, Jemkaro. Oh, Jemkaro tuh orang jelek, padahal cantik loh Pak. Jadi ada kisah, boleh ada kisah sedikit ya. Ada kisah, tukang mabok, tukang judi, tukang zina, belangsak orang. Tukang mabok, tukang judi, tukang zina. Pengen dia mati aja kita, bermati aja loh deh, benar nggak? Nah, ketika itu dia mati. Tidak ada satu manusia pun yang mau ngurus jenazahnya. Tidak ada satupun. Sampai istrinya menyewa 2 pemuda untuk memandikan jenazahnya. Setelah dimandikan, dirapi, taruh lagi di lapangan. Udah. Lapangan. Ada bisikan seorang ahli ibadah di atas bukit, dipanggil, ada ahli surga meninggal, urus jenazahnya sampai ke liang lahat. Otak kita mikir, akal kita berpikir, dari mana sih ahli surga? Ya kan? Orang tukang mabok, tukang judi, tukang zina, belangsak, mati-mati aja lu pada deh. Wajar lu, bener gak? Dan bohong ya, bisa ngomong gitu tuh. Jangan selesai dah. Nah, diurus, selesai semua, singkat cerita, balik ke rumah duka. Ibu, saya mau tanya, amalan apa sih suaminya ibu sehingga sama Allah dibilang ini ahli surga? Nggak ada. Ingat-ingat dong. Akhirnya diingat. Oh ya, ada 3 hal yang dilakukan. Ini ikhlas karena Allah. Kita bicara ikhlas. Ada 3 hal yang dilakukan. Satu apa? Dia pemabok, judi, zina. Setelah dia mabok, judi, zina, dia pulang ke rumahnya, subuh dia mandi, dia sholat subuh, dari rumahnya ke masjid dia ketok-ketok. Yuk sholat subuh, yuk sholat subuh, yuk sholat subuh. Satu kebaikan. Dia ikhlas gak karena Allah itu? Ikhlas gak ada yang lihat. Untuk ayat yang lihat. Ya gitu deh pokoknya. Biar cepat. Nggak ada yang melihat, berarti dia ikhlas karena Allah. Satu kebaikan. Kedua apa? Setiap siang anak-anak yatim, anak-anak duafa dipanggil di rumahnya, dikasih makan melebihi anak dia sendiri. Diusap, 1 usapan rambut hasanah kata Allah. Udah, 2 kebaikan. Apa orang lihat? Tidak. Apa dia pengen tahu orang? Tidak. Dia ikhlas karena Allah. Keikhlasan hati itu cuma kita dengan Allah. Ketiga apa? Kata istrinya, setiap dia berdoa, saya suka dengar, ya Allah ya Tuhanku, neraka jahanam manakah yang engkau akan cemplungkan aku atas dosa-dosa? Kalau kita mah enggak, wah hebat, gua jago, betul nggak? Wah gua jago, gua sih paling baik banget. Padahal jago itu ayam. Ya kan? Gua super. Ya arti super itu superman. Nah itu, jadi begitu Bapak. Jadi nggak usah reken-reken. Jadi ketika kita mengerjakan karena Allah, tidak reken-reken, Allah akan memberikan melebihi apa yang kita kerjakan. Itu aja disampaikan. Marilah kita melebihi lagi. Marilah kita mentaati Allah, membenahi diri kita sebelum
uban kita bertabur, sebelum mata kita kabur, sebelum gigi kita luntur, dan sebelum kita masuk dalam kubur. Itu aja, terima kasih. Luar biasa, terima kasih Mama respon dari dua jemaah tadi yang memberikan pernyataan sekaligus pertanyaan ya. Ini mudah-mudahan bisa puas, bisa dipahami bukan hanya kepada penanya, tapi mudah-mudahan ini mewakili dari seluruh jamaah. Ternyata apa yang kita lakukan mungkin kalau ukurannya lillah, kita harus banyak belajar lagi. Ya, kadang-kadang kita setiap beramal ada saja di dalam hati dan diri kita ingin dilihat, ingin disanjung, ingin dipuji. Nah untuk itu kita hilangkan ya, kita hijrahkan dari amalan-amalan mungkin yang dirasa masih ingin dipuji oleh orang lain untuk menjadi lillah ya, semata-mata karena Allah. Nah itu barangkali yang bisa disampaikan di malam ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan tentunya kami dari pengurus DKM dan kewilayahan hadir, Pak Lurah luar biasa, Pak RW hadir, kolaborasi yang luar biasa Mama dan Pak Dr. Reja. Mudah-mudahan terima kasih ya atas kehadirannya di sela-sela kesibukan, tentunya dapat singgah berkunjung ke komplek Gria Wilayah RW 14 ini. Untuk selanjutnya barangkali kita sama-sama bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai akhir dari kegiatan tausiah di malam ini. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa 'azimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha salawat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa nazatan minan nari wa 'afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma hassil maqasidana, Allahumma hassil maqasidana, Allahumma hassil maqasidana maqasidul khairat wa yassir umurana umurad dunya wal akhirah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bil barakati hadal lailil mubarakah. Hassil maqasidana waj'alhum husnul khatimah dan lana alal khair. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah al-fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Atur nuhun, terima kasih. Sebelum diserahkan kepada MC, saya selaku moderator barangkali ya di kegiatan malam ini mohon maaf apabila banyak kekurangan, banyak melantur tanpa ukur kalau dalam istilah Sunda. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sendirian tanpa kekasih Mama. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesaikan dulu ketawanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jamaah Masjid As-Siddiq yang Allah muliakan, yang akhir dari kegiatan Gema Muharram pada malam hari ini, dan insya Allah kita adalah para perindu surga, dan insya Allah
juga akan dan Allah akan pantaskan kita masuk ke surga. Dan juga yang terakhir tadi pesan dari diskusi atau tabukat pada malam hari ini, mudah-mudahan juga kita dipanggil oleh Allah untuk hadir di Baitullah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Atur nuhun Pak DKM, Pak Dr. Reza Fakrevi, dan juga Ustazah Mama Anna Manisi sudah hadir di Masjid Asidik menyampaikan hal yang sangat positif. Marilah kita tutup kegiatan pada malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadirannya Bapak-bapak. Besok pagi kita subuh berjamaah di masjid, jangan lupa hadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.